Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mereview sebuah jurnal, karena saya mendapatkan hukuman saat registrasi kemarin ada kesalahan format KRS, sehingga saya harus mereview dua jurnal. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Furta Budi Kusuma dengan NIM D600-200-126. Ya, langsung saja saya akan mereview jurnal. Yang pertama, judul jurnal, penerapan metode atribut extraction pada proses perancangan berbasis komputer dan penyusunan bill of material produk. Volume dan halaman, volume 10, nomor 2, halaman 151 sampai 162. Tahun 2005, penulis Agus Mansur, Evin K. Presetya Adi. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan dan pengujian secara langsung, sehingga akan memperjelas penulis karena diharapkan langsung pada media yang diamati. Tujuan penelitian untuk merancang desain produk berupa tempat tidur pasien rumah sakit yang ergonomik berdasarkan data antropometri manusia, sekaligus dapat memberikan laporan mengenai susunan bill of material produk yang dibuat dengan menggunakan teknik CAD, Computer Aided Design, sehingga sebagai salah satu teknik di bidang perancangan yang memfokuskan pada perilaku perancangan berbasis komputer, sehingga diharapkan desain yang dibuat mampu mempresentasikan secara jelas bentuk produk yang diinginkan. Hasil penelitian, untuk memperoleh data penyusunan produk, maka yang perlu dilakukan adalah mengelompokkan seluruh komponen penyusun produk di dalam satu file. Fungsi dari pengelompokan ini adalah menyatukan entitas hasil blok sehingga membentuk satu produk untuk baik secara gambar maupun data. Berikut merupakan bill of material dari CAD. Alas bagian atas dengan part number MK730021A, part name-nya alas bagian atas. Terus blok name-nya alas bagian tengah MK730021B, part name-nya alas bagian tengah atas. Blok name-nya, lalu blok name selanjutnya adalah alas bagian tengah 2 dengan part nomornya MK730021C. Part name-nya alas bagian tengah 2. Selanjutnya alas bagian bawah, part name-nya MK730021D, part name-nya alas bagian bawah. Selanjutnya alas holder panjang dengan part nomor MK730022A, part name-nya penjepit matras panjang. Selanjutnya alas holder pendek dengan MK730022B dengan part name-nya penjepit matras pendek. Selanjutnya alas pengunci panjang dengan part nomornya MK730003A, pengunci alas panjang. Selanjutnya blok name-nya alas pengunci pendek, part nomornya MK73000238B dengan part name-nya pengunci alas pendek. Selanjutnya itu infus 10. Part number-nya M36101, part number-nya tiang infus. Kaki bagian atas, part number-nya MK730031, part name-nya kaki bagian bawah. Kaki bagian atas. Blok name-nya selanjutnya adalah kaki bagian tengah dengan part nomor MK730032 dengan part 6 kaki bagian tengah. Selanjutnya kaki bagian bawah, part nomornya MK730033 dengan part name-nya kaki bagian bawah. Terus blok name selanjutnya yaitu kaki castor dengan part number MK730035, part name-nya castor atau roda. Bagian blok name selanjutnya itu kaki pin join MK730036 pin join. Selanjutnya kaki tutup castor MK730035 cover castor. Selanjutnya itu panel 1 dudukan MK730052 dudukan panel tipe 1. Panel 1 head and foot MK730051 panel kepala dan kaki tipe 1.
Rangka bearing besar MK73000135 bearing besar. Rangka bearing kecil MK730013B bearing kecil. Rangka hubungan reduker panjang MK730012 menghubungkan reduker panjang. Reduker pendek MK730012B penghubung reduker pendek. Rangka poros penggerak kecil MK730011B poros pengangkat kecil. Rangka poros utama MK730011A poros penggerak utama. Rangka utama MK730010 rangka utama. Sheet quadrant folded MK730041 pembatas samping bertipe kelipat. Sistem penggerakan DC motor MK730311 motor arus arah. Sistem penggerakan hidrolik MK730312 hidrolik pump. Sistem penggerak reduker MK730313 reduker 1.230. Sistem penggerak transporter MK730314 transporter. Matras MK730315 matras. Selanjutnya itu rangkuman pemanfaatan prosedur perancangan layar, properties block, serta metode W-block atribut ekstrak pada CAD telah mampu menghasilkan rancangan desain menjadi ergonomik dan lebih estetis. Yang kedua, bill of material produk dapat diperoleh secara otomatis dengan memanfaatkan metode atribut ekstrak pada CAD. Itu merupakan jurnal yang pertama. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua berjudul Rancangan Bangunan CNC Router Kayu dengan menggunakan kontrol Mac 3 dengan halaman 197 sampai 204. Penulisnya M. Adiriawan, Bayu Wiroka, dan Faris Hamzah. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan dan pengujian secara langsung, sehingga akan memperjelas penulis karena diharapkan langsung pada media yang diamati. Tujuan penelitian, mesin CNC router kayu yang akan dibangun menggunakan 3-axis dalam pengoperasiannya dan bersifat portable yang bertujuan untuk mempermudah dalam penempatan. Hasil penelitian, torsi servo motor servo pada sumbu X dan Y, Z tidak dibedakan dayanya karena beban yang akan digerakkan masih mencukupi untuk torsi yang sama. Spindle motor adalah motor yang berfungsi untuk menggerakkan coating tools atau alat potong di mana torsi dan RPM yang sangat mempengaruhi kebutuhan penggerakan pemakanan. Perhitungan ball screw pada sumbu X. Berat dari mesin pada ball screw X, WSX sama dengan 200 Newton sama dengan 44 Newton. Berat sumbu Z yang dirancangkan plus 56N plus 100 gaya gesek dalam arah sejajar pada ball screw X. WX1 sama dengan mu WSX sama dengan 0,03 kali 200 sama dengan 6 Newton. Total gaya WX sama dengan WX1 plus W1 sama dengan 6 tambah 46. Diperoleh 52 Newton. Pada sumbu Y, berat dari mesin pada ball screw Y, WSY sama dengan 100 Newton sama dengan 44N ditambah 50N. Gaya gesek dalam arah sejajar pada ball screw Y, WY1 sama dengan mu WSY sama dengan 0,03 kali 100 sama dengan 3 Newton. Total gaya WY sama dengan WY1 tambah W1, 3 tambah 46 sama dengan 49 Newton. Pada sumbu Z, berat dari mesin pada ball screw Z, WSZ sama dengan 44 Newton. Total gaya WZ1 sama dengan mu WSZ sama dengan 0,03 dikalikan 44 sama dengan 1,3 Newton. Gaya WZ sama dengan WZ1 ditambah W1 sama dengan 1,3 tambah 46 sama dengan 47,3 Newton.
Pitch bell screw yang digunakan adalah P sama dengan 55 Newton, diameter bell screw yang digunakan adalah D sama dengan 16 Newton, torsi yang digunakan untuk bell screw adalah 0,526 Newton meter. Nm nih. Pembebanan linear motion was. Yang pertama ya eksis, perhitungan total pembebanan sekitar 144 Newton. Yang kedua x-aksis, perhitungan total pembebanan sekitar 696 Newton. Hasil perhitungan total pembebanan z-aksis yaitu 62 Newton. Selanjutnya itu rangkuman. Yang pertama, desain permodalan mesin CNC menggunakan software SolidWorks 2016 dengan pemodalan mesin tipe CNC moving gantry. Rangka yang digunakan untuk mesin CNC ini adalah aluminium alloy. Mesin CNC rotor ini menggunakan motor servo X, Y, dan Z sebesar 400 W dan motor spindle sebesar 1,5 kW dengan kecepatan 24.000 rpm dan feeding speed 1651 mm per min. Mesin CNC ini mampu mengerjakan benda maksimum wood atau bahan yang lebih lunak lainnya dan mampu mencapai kepresisian hingga 0,01 mm saat proses pengerjaan benda kerja. Mesin CNC rotor ini dibuat melalui beberapa tahap, di mana tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara berurutan untuk membuat mesin yang presisi. Tahapan yang dilakukan diantaranya perancangan desain dan mekanis, perakitan rangka CNC, assembly rangka mesin CNC, setting parameter kontrol, dan melakukan trial and error. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai review jurnal untuk hukuman pada saat registrasi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.